Sekarang giliran Andreas Hugo Parera, tim TPN Ganjar Mahfud. Ngeri kali Bang, TPN. Mulai dari mana nih Bang? Dari pertengahan tadi. Oke, baik. Tadi aku ada satu ungkapan dari Bang Adnan ini yang aku terkesan betul gitu. Kata dia, untung udah siuman dia katanya. Yang aku pengen tahu kapan itu siuman itu? Kapan Bang? Iya, awang siuman itu kapan? Ya sebetulnya kita kan tahu kita milih Jokowi ini kan karena kita tidak ingin Prabowo yang berkuasa. Hmm. Kita tidak ingin. Tapi kapan itu mulai? Ya saya baru mau cerita ini. Ya, kapan aja, kapan? Aku pengen tahu kapannya. Aku pengen tahu kapannya. Sebaliknya orang milih Ya, Prabowo karena tidak mau Jokowi. Sebentar, jadi sejak awal pun saya milih, ini kan bukan pilihan sebetulnya kedua-duanya ketika itu. Jokowi kan sama sekali tidak artikulatif. Jadi sejak itu sebetulnya saya ya bukan setengah hati. Nah ketika periode kedua itu. Oh periode kedua gitu. Periode kedua awal itu udah saya sialan ini. Jadi gini Bang. Jadi, aku pikir Bang Adnan ini banyak betulnya gitu. Jadi syukurlah kalau gitu. Tadi saya ngobrol sama Bang Panda, kan kita ini sama-sama pendukung Bang. Bener gak Bang? Kita ini kan sama-sama pendukung. Kalau lihat-lihat lagi cerita-cerita dulu kan, itu kan semua yang namanya Panda Nababan kan, waduh pendukung abis. Apalagi Andreas Parera, Bang Adnan juga kan. Tapi Bang Adnan lebih awal siuman. Aku baru 4 bulan yang lalu Bang. Tetap puji Tuhan. Baru 4 bulan yang lalu, aku khawatir Andre ini baru mulai terbius. Baru mulai terbius dia. Tapi gini Bang, jujur aku baru juga ketika awal periode kedua ini. Ketika mulai dengan cerita kok mau tambah jadi 3 periode gitu kan. Kemudian itu hilang, muncul pula tambah perpanjangan. Sibuk kita juga sempat bahas di MPR Bang. Di badan pengkajian sempat juga gitu, wah ini gimana caranya nih Bang. Ya kan paling amandemen kan, kalau ada berita-berita gitu. Langsung di-cut sama ibu. Putus itu barang kan. Artinya apa, ya kalau bicara memang ketika itu memang ada rencana amandemen yang berkaitan dengan penting perlunya haluan negara. Dan itu udah dalam tahap pembicaraan di MPR, di Badan Pengkajian MPR, yang sudah diusulkan juga ke pimpinan MPR. Tapi karena ada upaya untuk memasukkan hal yang berkaitan dengan penambahan masa jabatan itu, akhirnya perintah Ketua Umum stop pembahasan soal itu, artinya dari fraksi PDI Perjuangan waktu itu. Hingga kemudian kita tidak lanjutkan lagi gitu. Karena ada indikasi-indikasi yang berkaitan dengan Orde Baru tadi. Ini kan ada upaya untuk memperpanjang kekuasaan. Dan itu salah satu indikasi Orde Baru yang kemudian mengakibatkan ya Pak Harto berkuasa sekian lama Bang. Melalui konstitusi. Merubah konstitusi. Orde lama juga begitu. Ya kita kan bicara ini Orde Baru yang Orde Baru nih Bang. Ya Bang Karni itu Bang Andreas kalau dulu Orde Lama itu kan undang-undangnya kan masih undang-undang lama yang memungkinkan untuk itu gitu. Kan kita ini kan zaman reformasi, makanya Ibu bilang tadi gitu kan. Bahwa ya negara ini kita bangun dengan perjuangan. Reformasi ini kan banyak korbannya kawan-kawan ini kan. Termasuk Andre juga kan waktu itu kan. Jadi kalau kita mau bilang Orde Baru ini ada indikasi-indikasinya memang benar. Yaitu salah satunya yang terutama itu adalah baik konstitusi. Merubah secara konstitusional
untuk kemudian memperpanjang kekuasaan. Yang terakhir ya tadi Bang Panda juga singgung, ya kita semua tahu apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu kan. Yang melahirkan anak konstitusi yang sampai sekarang ya legitimasinya kita masih menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya di Indonesia ini Bang. Tapi dunia pun memperhatikan itu gitu. Dunia pun melihat, menyoroti itu. Bahwa di Indonesia ini ada upaya untuk dan sudah terjadi merubah apa yang terjadi, apa yang ada di undang-undang untuk kemudian meloloskan yang namanya Gibran. Oke, kalaupun itu sudah terjadi, kita berjalan dengan pemilu ini. Dan pemilu ini tentu kita harapkan berjalan secara demokratis Bang, pasti. Karena itu adalah bagian pilar penting dari demokrasi yang dibangun dengan pengorbanan, apa yang Ibu sampaikan dan apa yang dia alami di dalam masa ya sebelum-sebelumnya yang beliau juga singgung soal Orde Baru. Jadi pengalaman dari seorang Ibu ya Megawati Soekarno Putri yang juga banyak dialami oleh teman-teman semua, para wartawan-wartawan senior Bang Karni dan Bang Panda, Bung Rocky, yang pernah mengalami masa Orde Baru kan kita meskipun tidak sama persis, pasti tidak sama persis. Tapi ada bagian-bagian yang serupa. Bagian-bagian yang serupa itulah dan ini indikasi-indikasi yang tentu berbahaya untuk keberlanjutan demokrasi ini, yaitu membangun dinasti. Dan itu juga menjadi suatu topik besar di dalam polemik kita selama ini bahwa kekuasaan yang baru mulai berkuasa kalian sudah mau bang. Soeharto aja dulu berapa tahun berkuasa. Baru setelah 30 tahun lebih baru ya anaknya mulai dilatih untuk menjadi menteri. Ini baru dari wali kota langsung Jakarta mau langsung jadi wakil presiden. Nah ini kan fakta Bang. Fakta. Jadi kalau mau bilang ya tidak sama persis dengan Orde Baru, banyak hal yang memang tidak. Tapi ada indikasi-indikasi kuat mengarah ke sana gitu. Sehingga saya kira kalau Bu Mega menyampaikan itu adalah mengingatkan kita semua, mengingatkan terutama mereka yang ada dalam yang berkuasa untuk mengatur menata ini gitu, mengintervensi terutama. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini jangan sampai kemudian merusak pemilu dengan intimidasi-intimidasi. Dengan intervensi yang juga sudah mulai terasa. Bukan cerita ilusi lagi gitu. Apa Bang? Laporkan ke Bawaslu dong Bang Andreas. Jangan bangunan, ya laporkan. Sudah kita laporkan. Yang malah yang terbukti itu malah Bupati Majalengka itu yang diputus oleh Bawaslu bersalah gitu loh. Yang terjadi kemarin di Jawa Barat kita laporkan. Laporkan, buktikan. Ada polisi tiba-tiba datang masuk di kantor partai, naik langsung di lantai 2 Bang. Datang tanya, ada apa? Kami dapat perintah untuk ya mengontrol di sini. Apa maksudnya pagi-pagi datang di sini? Bang, boleh saya kasih kemudian contoh ya Bang? kita Sebentar. Oke, nanti ya. Kemudian kita melakukan protes. Itu ada suratnya. Kita laporkan. Jadi memang upaya-upaya seperti ini sudah ada. Sehingga jangan sampai ini berkembang terus kemudian aparat dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan ya menggolkan apa yang dimaksudkan dengan dinasti tadi. Yang merupakan embrio daripada pola-pola yang pernah terjadi selama Orde Baru. Jadi kalau ya kembali tadi, kalau Bang Adnan itu siumannya lebih lama dan dia mengambil posisi seperti sekarang, saya kira ada benarnya gitu. Ya saya agak terlambat, tapi kita sadar jangan sampai terulang lagi apa yang pernah dipraktekkan selama Orde Baru yang diingatkan oleh Ibu Mega tadi. Itu Bang. Oh, Baik. Pak Kardi boleh menanggapi sedikit nggak Pak? Boleh dikit. Oke, ada berapa hal ya. Pertama soal bicara tadi terkesan
ada mobilisasi kepala desa. Jadi saya ingin menyampaikan, ya, saya hadir di acara yang hari Minggu itu. Tidak ada dukungan dan juga minta dukungan kepala desa. Dan sebelum kami diundang dan Mas Gibran hadir di acara Desa Bersatu itu, juga beberapa waktu yang lalu Mas Anies juga pernah ketemu dengan banyak kepala desa. Mas Ganjar juga pernah bertemu dengan ribuan kepala desa. Ya, itu yang perlu diketahui publik. Lalu kedua, disebutkan ini Orde Baru. Ya, saya sudah menjelaskan tadi bagaimana Orde Baru bedanya dengan Orde Reformasi. Jangan sampai kita membangun narasi dan pernyataan dalam rangka untuk kepentingan elektoral. Yang terjadi yang menurut saya pernyataan-pernyataan ini kepentingan elektoral. Ini dipakai untuk 2 bulan ke depan bagaimana mengejar ketertinggalan survei, mohon maaf, Bang Afnan mewakili pasangan Anies dan juga pasangan Ganjar yang mungkin saat ini tertinggal dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, faktanya pasca keputusan MK malah Pak Prabowo dan Mas Gibran dari berbagai lembaga survei yang kredibel itu berlari jauh meninggalkan 2 kandidat yang lain. Lalu bicara sedikit, saya ini satu organisasi dengan Pak Jokowi, Bang Afnan. Ya, kami enggak elok juga Bang Afnan bilang Pak Jokowi organisasinya enggak jelas. Kami ini bersama Pak Jokowi di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang punya TV One ini, Abu Rizal Bakri itu ketua umum HIPMI. Sama dengan Pak Jokowi. Organisasi yang sama. Itu organisasi Sebentar, profit, Sebentar, organisasi. Bang. Saya bicara itu organisasi, Bang. golek duit. Bang, apapun itu organisasi, jangan abang melecehkan. Ya, apapun. Saya nggak melecehkan. Jadi sebentar, Bang. Surya Paloh, ketua umum Nasdem yang mencalonkan Mas Anies Baswedan, itu juga dari organisasi yang sama, Himpunan Pengusaha Muda HIPMI. Wah, Gitu loh. itu udah cari duit, Loh. udah beda itu. Nah, ini saya memberikan Itu namanya Bang. pitih. Inilah, Bang, abang belum berkuasa aja anti demokrasi. Berbeda pendapat langsung diserang orang. Belum berkuasa itu berbahaya. Gitu loh. Sorry. Jadi gini, Bang, Andre, maksud saya. Kamu tiap orang lain yang bicara, Bang Panda bicara, Bang Andreas bicara. Ini boleh nggak Bang Karni? Boleh nggak Bang Karni? Sebentar, Jadi, Bang. jangan ngomong orang nggak demokratis. Sebentar, Kamu juga. Saya menanggapi karena minta ke Bang, karena di sini yang pendukung pas. Sebelumnya Sebentar. cuy. Sebelumnya Sebentar. bolak-balik Bang Panda lagi enggak begitu Bang Panda, enggak begitu. Enggak, Itunya enggak perlu lah, itu Sebentar. itu remeh-temeh itu. saya ingin menyampaikan. Agak substansial lah. Ya substansi contoh. Anda menyatakan ini rezim Orde Baru, Jokowi ini. Coba bandingkan dengan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru itu contoh acara begini kita mengkritik pemerintah secara terbuka pasti udah Tidak. dibubarkan. Zaman Orde Gitu. Baru. Ini Rocky Gerung ini sama Harwib. Kita pernah dulu satu forum di mana namanya Puncak. Kita mau pura-puranya nih. Mau meruntuhkan Orde Baru. Enggak ditangkap. Kita demo di Jogja berkali-kali. Gantung Soeharto. Enggak ditangkap. Begini, Pak. Broto Seno bilang teman saya, maksudnya Soeharto tukang bakso. Jadi enggak ada itu. Jadi gini, Bang. Acara-acara seperti ini tentu dilarang oleh pemerintah, ya. Tidak mungkin ada kebebasan pers seperti ini. Jadi kita jangan karena perbedaan pilihan politik untuk kepentingan elektoral, ya, untuk mengejar survei, untuk mengejar ketertinggalan, Tidak ada. kita menghalalkan segala cara untuk milih mendiskreditkan, Amin, yang surveinya menjelekkan, jelek. gitu Masa loh. saya ngomong gini terus besok Menfitnah, surveinya gitu loh. naik. Itu. Ya nggak mungkin lah. Ya, ini DBCA kan mau strategi, ini kan strategi masing-masing. Kita memahami lah bagaimana strategi untuk mendiskreditkan demi kepentingan elektoral. Memang Demi begini, kepentingan elektoral. susah banget ya mencari pembenaran untuk sesuatu yang busuk. Itu emang susah. Jadi tiap orang lagi ngomong, dia mau ngomong. Sekalinya diperlakukan seperti itu, nggak demokratis. Enggak. Ini Bang, sorry Bang. Saya menanggapi Bu Mega ya. Ada yang tadi udah saya bilang, Ari Dwi Payana. Dia bilang bebas orang berpendapat. Ini demokrasi. Menurut saya itu kurang ajar.
yang ngomong presiden kelima. Pendapat presiden kelima dengan pendapat saya beda. Pasti beda. Bahwa Bu Mega dengan saya setara di mata hukum iya. Tapi suara dia dengan suara saya beda. Jadi berbeda pendapat itu di dalam demokrasi bebas oke. Tapi ya naik kelas dikit lah. Bagaimana pendapat yang mengkritisi itu diapresiasi. Bagaimana pendapat yang mengatakan Jokowi buruk jadi bahan evaluasi. Bukan terserah lu aja lu mau berpendapat. Karena di sebaliknya adalah biarkan aja Jokowi mau sebebas-bebasnya. Ini demokrasi. Itu gila. Jokowi ngomong mau cawe-cawe itu udah nggak bener. Mau cawe-cawe itu artinya apa? Intervensi, mau ini, mau segala macam. Jadi saya itu tolong laporkan ke Bawaslu. Wong substansinya aja sudah kita nggak percaya kok. Tolong laporkan kepada guru kelas, tolong laporkan. Enggak, ini udah rusak. Udah rusak. Tapi bahwa kerusakan ini, misalnya hari ini kita ngomong jadi nggak masalah. Ya jangan seperti itu. Maksud saya begini loh. Di kita itu kan sering Bang Karni. Melanggar etika. Etika itu di atas hukum. Tapi di bangsa ini etika itu diturunkan. Contoh ya. Kalau seorang dokter praktek. Dia melanggar hukum. 3 bulan dia pidana. Bisa saja ada proses setelah itu dia jadi dokter lagi. Tapi kalau dia melanggar etik. Dia tidak boleh berpraktek. Jadi etika itu di atas. Jadi di kita ini, nah saya bebas ini demokrasi. Terus bebas juga dong Jokowi mau ngapain. Ini kan demokrasi. Sebentar. Ini Sholli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Saya agak deja vu Bang Karni. Dulu 2017-2018 tuh kita punya hashtag ini. Ini gara-gara TV One nih Bang Karni. 2019 ganti presiden. Karena ya kita melihat sejak periode pertama Bang Afnan catatan terhadap Jokowi ini banyak. Dan karena itu kami di PKS konstan dan tegas selalu menjadi oposisi Bang Karni. Ya. Sampai sekarang kita oposisi. Ya, oposisi dan kita punya banyak Bang Karni. Nih, demokrasi Indonesia makin memburuk ya indeksnya gitu. Kalau dilihat lagi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari awal sampai akhir PKS dan karena itu kenapa PKS dukung Mas Anies. Bukan cuma karena sejak DKI PKS dukung Mas Anies tapi perubahan itu koreksi terhadap 9 atau 10 tahun ini wajib dilakukan. Dan karena itu Mas Anies, amin, nomor 1 yang didukung oleh PKS. Tetapi Bang Karni saya lagi coba ini karena sejak 2019 saya coba filtering, melakukan bahasanya itu kata Sun Tzu kan 3 hal kalau kalian miliki maka kalian akan selalu memenangi peperangan. Kenali diri, kenali musuh, kenali medan tempur. Saya sama Pak Jokowi itu tertarik Bang Karni. Menang terus, betul itu. Bung Andreas selalu sering bilang ya, 5 kali gitu loh. Teman-teman PDIP itu 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali di nasional. Dan tadi kita terjebak Bu Mega buat saya luar biasa. Yang melahirkan KPK Bu Mega, yang mimpin partai yang punya akar Bu Mega. Ketika Bu Mega mengatakan sesuatu bahkan tadi Bang Karni udah mulai tuh. Saya jengkel gitu. Jengkel itu luar biasa itu bahasanya itu. Sehingga yang dikatakan Bu Mega sesuatu yang harus di-bold. Tetapi memang kita lagi agak bingung Bang Karni. Karena langkahnya Pak Jokowi ini betul-betul tidak mampu di profiling oleh banyak pihak. Kita kalau ngomong apa aja Bang Afnan, mentoknya ke Jokowi. Tetapi semuanya
rapi, konstitusional. Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu bolak-balik. 55, 60, 55 sekarang mau 60 lagi nih. Udah mulai ada nih di itu. Acara di MK jalan. Nanti kalau kita melihat Omnibus Law maju jaya. Undang-undang IKN luar biasa. Karena itu PKS menolak terus gitu loh. Jadi kayak saya suka mikir seperti siapa gitu figur yang sekarang ini. Saya ketemu ini Bang Karni. Saya suka lihat film Bang Karni. Nah, ini ada The Joker Bang Karni. The Joker ini benar-benar terrorizing the Gotham countries. Tapi nggak ada yang bisa menghentikan. Karena semuanya bahkan jaksa agung yang ingin nangkep pun at the end itu malah terjebak dengan permainan The Joker ini gitu. Makanya kalau tadi dibilang, saya juga suka bingung makanya teman-teman PDIP ini positioningnya, kalau kami kan oposisi dari awal Bang Karni. Kalau ini kadang-kadang bingung, mau nyerang kadang-kadang ada revisi. Karena memang menterinya tetap gitu loh. Dalam beberapa Pak Jokowi tetap petugas partai ataupun quote and unquote kader PDIP gitu loh. Tapi saat yang sama langkahnya, sehingga kalau saya kombinasi antara The Joker sama The Matrix itu Bang Karni. The Matrix itu hyper reality gitu loh. Jokowi jadi nggak bisa mau ditebak begini dia udah berubah fungsi. Sehingga dia one step or two step ahead. Dan buat saya sikap-sikap seperti ini berbahaya Bang Karni. Sikap seperti ini tidak mengindahkan etika. Etika itu nomor 1000 tapi semuanya konstitusional. Semuanya sesuai dengan aturan main. Kita laporkan ke Bawaslu. Kita laporkan kemanapun nggak bisa ditangkap. Karena you cannot find a new land with an old map. Anda tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Laporan-laporan itu peta lama. Yang dimainkan Pak Jokowi itu peta baru. Yang itu tidak ketemu gitu loh. Nah sehingga ketika memandang ini terus terang. Pandangan yang paling utama kembali ke hati nurani. Kembali kepada etika. Jalankan demokrasi dengan nilai. Jalankan demokrasi yang minta maaf. Kalau PDIP memang tidak, ya paling sederhana, paling sederhana. Jangan interlocking politik gitu loh. Jangan jab-jab aja, ya tegas, garis tegas. Nah ketika semuanya abu-abu, itu lahan yang paling indah buat The Joker. The Joker itu betul-betul memanfaatkan semua keabu-abuan itu untuk mengokohkan. Makanya kemanapun kita bicara Bang Karni, balik lagi. Sehingga kalau saya hashtag 2019 ganti presiden tuh makin kian kerasa relevansinya sekarang nih. Makasih Bang Karni.